Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Taklim Baitus Salam semuanya, para adik-adikku, semoga kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, kita bersama-sama membaca salawat kembali kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami lam yahtalim qatuta mutlaqan abada wa ma tasa'aba aslam fi mada zamani ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali taklim pada malam hari ini dalam pembahasan hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy alaihi salam, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsa wa yansawna khamsa, yuhibbuna dunya wa yansawna al-uqba, wa yuhibbuna dawara wa yansawna al-qubura, wa yuhibbuna al-mala wa yansawna al-hisab, wa yuhibbuna al-iyala wa yansawna al-khura, wa yuhibbuna an-nafsa wa yansawna Allah. Hum minni yuburai wa anna minhum bari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu
Rasulullah sudah memprediksi. Bahasa kita memprediksi itu apa kira-kira? Mengkira-kira, mewanti-wanti, bahkan mengingatkan, padahal 14 abad yang lalu. Sekarang hijriahnya kan 1440 ini ingat gak sih hijriah? Kalau masehinya berapa? 2002 3 apal kalau masehi mah. Hijriahnya kalau tidak salah 1444. Jadi kata Rasul, sayati ala ummati zamanun, sayati akan datang, atau akan tiba zamanun, suatu zaman, suatu masa, kepada siapa? Ala ummati, kepada umatku, kata baginda Rasul, yuhibbunal khamsa wa yansaunal khamsa, yang mana mereka umatku itu, kata baginda Rasul, mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Padahal prediksi Rasulullah itu 14 abad tahun yang lalu akan terjadi kepada umatku di suatu zaman, di suatu masa, yang mana umatku, kata baginda Rasul, mereka terlalu mencintai 5 perkara dan meninggalkan ataupun melupakan 5 perkara. Apa saja? Yang pertama, kata Rasulullah, yuhibbuna dunya wa yansauna uqba. Umatku itu, kata baginda Rasul, mereka akan terlalu mencintai dunia, wa yansauna uqba, dan mereka melupakan pada kehidupan akhirat. Ini kira-kira nih kita rasakan seperti itu enggak kira-kira nih? Kok yang jawab dianya satu doang, kayak merasa, yang lain emang kagak. Fayastajiluna, yang dimaksud dengan mencintai dunia di sini, mereka selalu bekerja keras, berusaha pada kehidupan dunia sampai-sampai mereka meninggalkan kehidupan akhirat. Yang dimaksud kehidupan akhirat itu adalah ayyatrunal amala lil akhirati, mereka meninggalkan beramal lil akhirati, untuk kehidupan akhirat. Ini sudah banyak di zaman akhir ini orang-orang yang sibuk mencari urusan dunia, sampai-sampai mereka melupakan tentang beramal untuk bekal nanti di akhirat. Ini jangan sampai terjadi pada dalam diri kita. Emang kita nggak boleh cinta dunia? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Cinta dunia boleh, tapi jangan sampai melupakan akhirat. Sebab kita ini hidup di dunia, berarti kita cinta dunia. Dan setiap manusia itu dihinggapi rasa cinta. Ibu-ibu cinta kepada bapaknya itu wajar, sah, boleh. Tapi suami sendiri. Bapak-bapak juga boleh cinta kepada perempuan, tapi perempuannya istri sendiri, jangan istri orang dicintai. Sebab manusia dihinggapi rasa cinta, kan ada lagunya. Apa lagunya tuh? Rasa cinta pada makhluk yang bernyawa. Ya
punya kaset kali. Waduh, nggak apa lagunya ini. Coba kalau dangdut, hafal nggak? Kok pada senyum-senyum? Jangan begitulah. Beneran itu manusia dihinggapi rasa cinta, tapi terlalu mencintai dunia sampai dia lupa akhirat, itu bisa bahaya. Jadi orang yang mencintai dunia itu bukan berarti orang yang cinta kepada hartanya saja, bukan berarti cinta kepada kekayaannya saja, akan tetapi yang dimaksud orang yang mencintai dunia itu bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Contoh, subuh aja, hayya 'alas shalah, itu kan tidur kan enak tuh, padahal panggilan Allah sudah ada. Ntar aja lah, baru juga azan, kemudian setelah azan bablas, bangun setengah, masih mendingan setengah 7, setengah 8. Apalagi yang kemarin tahun baru, wah, saya kelihatan nih wajah-wajahnya nih, wajah kelihatannya subuhnya kesiangan. Ngaku nggak bakalan saya omalin, itu urusan bapak-bapak, ibu-ibu sama orang sini. Saya kadang-kadang begini, ini majelis, biarin aja, nanti di akhiratnya jangan ikut-ikutan saya, tanggung jawab masing-masing. Kok pada diem? Saya nggak ngomelin, nggak, itu urusan bapak ibu semuanya orang sini. Wah, saya dapat videonya nih, ada informasi. Tapi biasa aja Pak Tio, nggak usah marah, nggak usah ini, biasa aja mas saya, tenang, saya belain nanti ujungnya. Tadi saya celupin lagi. Tahun baru Pak Ustadz harus ngerti, benar tahun baru, saya juga ngerti. Enggak. Yang jelas ketika orang cinta dunia itu kan akan mencintai kenikmatan dunia sampai azan aja nggak kedengeran. Azan. Makanya berapa banyak umat manusia ketika tahun baru mereka banyak meninggalin sholat. Begadang, subuhnya kesiangan. Cuma di Masjid An-Nur ketika tahun baru pagi-paginya saya ngadain kuliah subuh supaya orang bapak-bapak, ibu-ibu tidurnya jangan sampai malam. Nanti kita ada kuliah subuh, akhirnya alhamdulillah masjid penuh. Petasan kan, masjid penuh, alhamdulillah. Nah itu seperti itu. Tapi kita cinta dunia untuk tujuan akhirat mah boleh. Bekerja bapak-bapak silakan, monggo, mau kerja apapun yang penting halal, tujuannya untuk kemaslahatan dunia akhirat. Bukan tidak boleh kita banyak harta, bukan, tapi setelah Allah memberikan harta kepada kita, tetap ya waktu ngaji-ngaji, waktu sholat-sholat, waktu ibadah-ibadah yang lain, yang lain itu mah boleh-boleh saja. Tapi kan ada orang sampai diperbudak oleh urusan dunia. Jangankan sama Allah, sama makan aja lupa, saking sibuknya nyari dunia. Padahal kata Allah dalam Al-Quran, kenapa kita harus mempunyai bekal di akhirat? Sebab dunia ini sementara, tidak ada makhluk yang melata di muka bumi ini akan kekal selama-lamanya hidup di alam dunia. Semuanya bakal mati, dan ketika mati itulah manusia akan kembali hidup yang namanya alam akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'min ayat yang ke-39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi innama hadhil hayatad dunya mata'un. Ya kaumin, wahai kaum mukmin,
Innama hadhil hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu sesungguhnya apa ya, kemewahan dunia itu mataun, hanyalah kehidupan yang sementara. Yang namanya sementara akan berakhir cepat atau lambat. Kita ini hidup di alam dunia sementara. Oleh karenanya di waktu yang sementara ini pergunakan sebaik mungkin ketika kita hidup di alam dunia, sebab yang hakiki adalah wa innal akhirata hiya darul qarar, dan sesungguhnya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sangat kekal, kehidupan yang sangat abadi selama-lamanya. Bu, dunia ini diakhiri dengan kematian, dunia ini diakhiri dengan kiamat, manusia diakhiri dengan kematian. Akan hidup kembali manusia ketika setelah meninggal di alam barzah, di alam kubur, kemudian diproses lanjut sesuai dengan amal perbuatannya. Manusia akan dihidupkan kembali. Disitulah kita memerlukan amal bekal yang sangat banyak. Sebab di dunia nggak sholat, di akhirat nggak sholat lagi, nggak ngaji lagi. Akhirat itu tempat menikmati buah ketika di dunia. Jadi ngaji ini nanti ada buahnya. Buahnya di dunia ngaji udah terasa. Buktinya ada semangka. Iya. Coba kalau ibu-ibu malam ini nggak ngaji, nggak ada semangka kan di rumahnya. Ayo, saya bener lah kira-kira. Coba kalau di rumahnya nih kadang ada pengajian, nggak ada kan jahe? Nggak ada. Makanya kenikmatan ngaji itu luar biasa. Nah, itu berbicara cinta dunia meninggalkan akhirat. Oh, kalau kita perluas ini sangat luas sekali ya, mengenai orang-orang. Dan kita makan alhamdulillah ya. Alhamdulillah lah kalau menurut saya kita masih ya nyari nafkah semaksimal mungkin, kemudian kita ngaji, masih mau sholat, masih mau sodako, masih mau, alhamdulillah. Tapi ada orang-orang yang benar-benar disibukkan oleh urusan dunia. Itu yang pertama. Padahal ini kan momen tahun baru. Sebenarnya momen tahun baru itu adalah momen di mana manusia itu harus mengevaluasi diri. Sejauh mana ketika tahun 2022 itu dia beribadah banyak atau bermaksiat banyak. Jadi di awal tahun 2023 itu harusnya manusia banyak berevaluasi, namanya tafakur, namanya tadabur. Nah, Al-Quran pun demikian menjelaskan. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kok Allahnya ngantuk? Bu, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takwalah kalian kepada Allah. Kalimat takwa itu sederhananya seperti ini: melaksanakan perintah-perintah Allah dengan sebaik-baik mungkin dan sebagus-bagusnya, dan menjauhi yang dilarang oleh Allah sebaik-baik mungkin dan sekuat tenaga. Itu mana takwa ya. Ittaqullah, takwalah kalian kepada Allah, bahkan takutlah kalian kepada Allah.
Jadi takut di sini takut akan siksa Allah maksudnya. Ketika kita timbul perasaan takut di hati kita, perasaan takut di pemikiran kita, maka kita memperbaiki diri. Bahkan selamatkan diri kita. Mana takut itu seperti itu. Bahkan bukan diri kita saja, selamatkan keluarga kita, anak-anak kita, keluarga kita, cucu-cucu kita semuanya, saudara-saudara kita dari siksa Allah yang begitu dahsyat. Kemudian wal tangdur nafsu maqadama celigod. Hendaklah setiap pribadi-pribadi kita, hendaklah setiap diri kita masing-masing tafakur sejenak, ya Allah. Di 2002 saya banyak dosa ya Allah, saya mohon ampun ya Allah. Maka banyak orang di tahun 2002 itu menjelang 2023 muhasabah. Muhasabah itu mengingat-ingat dosa yang telah dilakukan di tahun 2022. Tafakur merenung ya Allah, muhasabah. Maqaddama ciligon, bekal apakah kata Allah yang sudah kalian siapkan? Berarti kita harus tafakur, merenung, tadabur ya, mengingat bekal untuk akhirat. Sebab tidak ada jaminan di 2023 ini kita masih kumpul. Benar gak kira-kira? Ya kan? Bisa saja ibu-ibu duluan, saya belakangan, atau yang mungkin yang muda belakangan, yang tua duluan, kan nggak tahu. Biasanya yang meninggal itu yang tua duluan atau yang muda duluan? Yang tua. Nggak ada jaminan. Bahkan baik saja ketika lahir meninggal. Artinya introspeksi diri kita masing-masing, ya. Kita harus merenung. Ya, makanya tapi alhamdulillah di tahun 2023 ini ada perubahan, sebab para alim ulama, para asatid, para kiai, para habaib, ibaib mendakwahkan jangan sampai ada yang bakar petasan, kemudian trompet. Alhamdulillah sudah mulai berkurang. Di tahun 2023 ini berkurang, Pak. Dulu makan luar biasa ya enggak? Makanya sudah ada perubahan seperti itu. Kadang-kadang begini saya kepada santri, ya jangan beli trompet ya. Emang kenapa Pak Ustadz? Dengan duitnya buat Pak Ustadz. Pas besoknya anak saya beli trompet. Itu anak potong trompet. Oh, nggak mungkin waktu saya nyampain dia nggak denger kali. Ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Di tahun 2023 ini semoga kita makmur semuanya. Amin. Panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah. Panjang umur dalam keadaan banyak-banyak melakukan kebaikan. Itu yang kita harapkan. Lah ngapain juga kalau panjang umur kita sholat kagak mau, ngaji gak mau, bayar pajak ke negara gak mau, nyusahin melulu yang ada. Kan ada orang yang begitu, kerja gak mau, makan pengen enak. Panjang umur tapi gak barokah, na'udzubillahi min dzalik. Ya, bukan berarti kita gak boleh panjang umur. Artinya ketika kita diberikan umur panjang oleh Allah, dan semakin nambah usia seseorang, pada hakikatnya berkurang. Jatah bapak ibu 70 tinggal dikurangi lagi, seperti itu. Maka kata Rasul dalam sebuah hadisnya, khairun nasi man tala umruhu wa hasunu amaluh. Sebaik-baik manusia kata Rasul adalah orang yang dipanjangkan umurnya, kemudian amal baiknya, amal solehnya bagus. Bukan berarti dikasih umur panjang menabur dosa. Itu. Jadi orang yang baik itu adalah orang yang diberi panjang umur oleh Allah. Dengan umur yang tersebut dia memperbaiki, menambah amal-amal soleh.
Namun sebaliknya kata Rasul, wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sejelek-jeleknya orang, seburuk-buruknya orang ketika dipanjangkan umurnya oleh Allah, buruk pula kelakuannya, buruk pula amal solehnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kok pada diam kenapa sih? Benci sama saya? Merenung apa menyesali? Merenung apa pengen kembali? Subhanallah, ini orangnya 10 luar biasa. Majelis Baitus Salam kemarin hiburan. Kenapa nggak manggil saya? Saya akan numpang lagu sebenarnya itu, tapi nggak ada yang nge-WA ke saya. Subhanallah. Sebenarnya saya sedih, Bu. Sedih. Jujur. Udah kita doain ini majelis, selamatin yang enggak. Aduh, kadang-kadang kenapa Bu tawa? Malu sama siapa? Sama saya. Saya pergi ya. Enggak lah. Nanti saya akan klarifikasi habis ngaji. Satu-satu. Siapa penanggung jawabnya, siapa pendananya, dan siapa yang hadir saja. Semuanya Pak Ustadz. Ya akhirnya ya sudah. Termasuk ibu-ibu menyiapkan kopi kebagian. Wah, ibu-ibu kan doyan juga. Jangan nyalahin Patio dulu. Wah, itu Patio yang ngajak, bener yang ngajak. Tapi istrinya kan ngikut. Tenang Patio, saya belain. Berarti udah semuanya. Cukup peringatan 1 kali, tahun depan jangan. Insya kalau kita masih panjang umur. Ibu-ibu pada ketawa melulu. Saya ini sayang sama orang-orang sini, Bu, beneran. Saya kadang-kadang kemarin libur ngaji aja merasa rugi gitu ya. Tapi Bapak Ibu kayak kurang sayang sama saya gitu. Iya. Sudah. Kemudian yang kedua kata Rasul, wayan saunal kubur ayatukuna amala ditanwiriha wa yuhibbunal mal wa yuhibbuna daro. Kelak akan datang kata Rasul kepada umatku, yang mana umatku itu kata baginda Rasul mereka mencintai pada rumah-rumah mereka. Wayan saunal kubur, mereka melupakan pada kehidupan di dalam kubur. Jelasnya ayat ruku, mereka meninggalkan beramal litan muwiriha, untuk menerangi di alam kubur. Dan ini sudah terjadi ya di akhir zaman ini. Mereka lebih mencintai rumah-rumah mereka pada megah-megah, pada bagus-bagus, bahkan bersaing ya. Rumahnya bagus sampai-sampai mereka kepengen punya rumah bagus, menghalalkan cara gitu. Bekerja demi mempunyai rumah bagus. Sampai-sampai mereka meninggalkan sholat. Bukan berarti nggak boleh kita punya tempat tinggal, boleh silahkan. Tapi kalau harus mengkorbankan ibadah, sholat, puasa, jangan dulu. Kan suka ada orang ya Pak Ustadz, kan saya juga kan nafkahin istri saya. Kan suka ada yang tanya, Pak Ustadz bagaimana ketika kita nafkahin anak kita bekerja, kita ninggalin sholat, bagaimana hukumnya? Ya dosa lah, gak ada pakai alasan. Sholat, mencari nafkah wajib, hukumnya wajib. Bapak-bapak, ibu-ibu yang bekerja untuk keperluan kehidupan keluarganya wajib, hukumnya. Sholat lebih wajib. Kalau sudah ada kalimat lebih wajib, berarti itu yang didahulukan. Jangan dipakai alasan seperti itu. Ya,
Banyak orang bermegah-megahan rumahnya, ya enak-enak rumahnya, sampai-sampai bekerja keras untuk mendapatkan duit yang banyak, kemudian dia beli rumah yang megah, yang bagus. Kalau terjadi pada diri kita yang demikian, maka orang tersebut termasuk cinta kepada rumah-rumahnya dan melupakan rumah yang sesungguhnya adalah kuburan. Benar gak? Rumah yang sesungguhnya mah kuburan. Ada nggak orang yang meninggal semua hartanya dibawa atau sedikit lah? Gak ada. Jangankan ini, istrinya aja nggak mau nemenin, atau wasiat, mah nanti kalau bapak meninggal tolong ya mama nemenin. Kata istrinya, ini bapak gue sadar apa enggak sih sebenarnya? Pas suruh nemenin, gak ada. Ya, dan ini sudah terjadi di kalangan masyarakat kita. Rumah kalau kita pulang kampung rumah megah-megah pak, enggak? Sampai mohon maaf mereka orang-orang jadi keluar negeri gitu ya enggak, meninggalin suami itu bagaimana tuh? Anak diasuh oleh suami, istrinya pergi nyari duit kemana? Keluar. Ada nggak yang begitu? Ada. Ibu-ibu mah jangan lah. Kasihan pak sama suaminya, saya nggak tega. Tinggal di luar negeri 2 tahun 3 tahun terus tiap malam ngapain aja suaminya. Bener tujuannya bagus tapi itu madorot ya. Mendingan kita hidup katakanlah berbarengan meskipun sederhana. Dan ini banyak terjadi di kampung-kampung, banyak orang-orang yang kerja keluar negeri lah katakan seperti ya. Ya karena tadi pulang dari sono beli rumah, dikirimin sama istrinya dari sono dari luar negeri. Pas udah rumah bagus selingkuh suaminya. Pulang dari sono dibongkar kan gitu. Ya kita suka lihat berita begitu ya enggak? Bapaknya di luar negeri 5 tahun, tiap bulan ngirimin duit, bangun rumah, ya enggak? Pas rumahnya udah bagus diisi sama yang muda. Dasar perempuan pemikirannya begitu ya. Kan perempuan mah percaya aja dibohongin juga. Kok begitu sih? Aduh. Nah kemudian yang ketiga kata Rasul, wa yuhibbunal mala wa yansawnal hisab. Akan terjadi kepada umatku, yang mana umatku itu kata baginda Rasul, mereka mencintai al-mal, harta benda. Ya. Kemudian wayan saunal hisab, dan mereka melupakan diri hisaban Allah. Semua harta benda ibu bapak itu akan dihisab oleh Allah. Tahu dihisab enggak? Ditanya, diinterogasi. Ya apa lagi tuh? Bahkan kelak nanti manusia akan dipanggil satu persatu. Yang furuna an hisabillahi ta'ala iyahum fa innal malu halaluhu hisabun wa haramuhu iqabun. Jelasnya mereka itu melupakan an hisabillah, dari hisab-hisabnya Allah, dari perhitungan Allah Subhanahu wa ta'ala, iyahum kepada mereka, ya, karena harta itu fa innal malu halalun, maka sesungguhnya harta yang halal, rezeki yang halal, hisabun, ada hisabnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa harramuhu iqabun, dan sesungguhnya harta yang haram, iqabun, itu ada siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau kita bekerja yang halal kemudian dapat rezeki yang halal, kelak nanti rezeki atau harta yang kita kumpulkan dari yang halal itu akan dihisab oleh Allah. Ditanya,
Begitu juga kalau dari harta yang haramnya itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang halal aja nanti dipertanyakan, apalagi yang haram. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata baginda Rasul, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati min baini yadayillahi hatta yas'alu an umrihi bima afdanah wa an malihi min aina iktasabah aina bima afdahu wa bima anfaqah. La tazulu qadama 'abdin, tidaklah bergerak kedua kaki seorang hamba yaumal qiyamati, pada hari kiamat, min baini yadaillahi, dari hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta yus'alu, sehingga mereka ditanya, sehingga mereka diinterogasi, an umrihi bima abnabah, tentang umurnya untuk apa dihabiskan. Ditanya kita satu-satu. Bulan maju, berapa tahun kamu hidup dalam dunia? 60, 70. Selama 60-70 tahun, umur yang aku berikan kata Allah, yang aku titipkan kepadamu, dihabiskan untuk apa? Ditanya. Kira-kira untuk apa aja kira-kira? Dengan motor yang bagus. Apa lagi? Bu, kok ibu diam-diam aja? Ya, untuk bekerja Pak Ustadz, ngurus keluarga, ngurus suami. Wah, itu bagus. Dagang mie ayam. Kadang-kadang duit suami nyelip 50.000 kantongin. Wah, itu lain cerita, nanti ada juga begitu. Ada, Pak. Ada. Bahasa rezeki dari Allah langsung. Dasar suami pelit. Begitu. Bilang dulu sama suami ya, kalau ibu menemukan uang di kantong bapak ibu, suami ibu, meskipun kecilnya 1.000 atau 2.000, gedenya 1 juta atau 100.000, bilang, Pak, waktu mau cuci baju ada uang 1 juta, tapi udah emak beli emas. Wah, itu makan istri kurang ajar. Kalau begitu Pak Ustadz tadi beliin. Jadi jangan belanja tanpa bilang dulu. Ini kan suka ada anak-anak suruh belanja, nanti gak belanja ini ya, tolong beliin ini. Anak pulang dari sono udah buat jajan. Dari mana duitnya? Dari tadi. Jadi kita harus tegur, kamu kalau minta uang sama bapak, jangan motong dari kembalian. Dan kadang-kadang anak suka begitu. Ini mah anak saya suka begitu. Anak bapak ibu begitu enggak? Sama. Berarti itu anak punya grup kali ya. Kan anak-anak seperti itu ya, disuruh beri apa gitu ya, enggak ada kembali 2.000 dijajanin. Padahal kalau kita melihat aturan mah minta tolong kan orang tua juga pasti ngasih kan. Sama seperti ibu-ibu, kalau nemu uang di kantong bapaknya 10.000, wah 10.000 ini bilangnya, Pak, tadi mama nemu uang 10.000 tapi sudah beliin bakso. Kalau nggak begitu nggak pernah ngasih, Pak Ustadz, bagaimana? Kalau begitu nggak masalah. Bilang dulu ya seperti itu. Tadi sampai mana tuh? Akan ditanya ya manusia pada hari kiamat. Kemudian yang pertama ditanya umurnya untuk apa dihabiskan. Kemudian yang kedua ditanya juga oleh Allah, dari mana engkau dapat duit dan untuk apa duit itu dibelanjakan. Jadi kalau harta, rezeki mah 2 kali ditanyanya. Pertama ditanya, dari mana engkau dapatkan harta itu. Kemudian setelah engkau dapat harta itu, engkau pergunakan untuk apa. Jadi depan belakang kan kena. Ini masalah rezeki mah berat nih. Maka tadi dikatakan rezeki yang halal yang kita dapatkan itu akan dihisab oleh Allah. Kemudian rezeki yang haram akan mendapatkan siksaan dari Allah. Lalu bagaimana Pak Ustadz? Kalau duit yang haram hukumnya pakai sedekah, tetap hukumnya haram, nggak bisa. Misalkan orang korupsi 1 M bangun masjid, gimana tuh?
hitung-hitung zakat katanya. Bah, masa korupsi zakat? Nggak bisa. Sebab yang hak dan yang batil nggak bisa disatuin. Makanya orang-orang yang korupsi makan tuh luar biasa, bangun ini bangun itu. Udah masjidnya udah bagus, ketangkep. Sama orang seperti mohon maaf duit maling dibagiin. Begitu. Tadi kalau urusan harta mah yang halal akan dihisab oleh Allah, ditanya yang haram mendapatkan siksaan. Berarti yang haram akan gak dihisab lagi, langsung disiksa. Kalau kita belum tobat, maka ngeri urusan rezeki mah ya. Ini ngaji malam ini agak serius kayaknya. Temanya tahun baru sih. Nah kemudian yang selanjutnya wayan saunal qura wa yuhibbunal yala wayan saunal qura. Kelak akan datang kata Rasul kepada umatku, mereka mencintai keluarganya, ay ahlul bait, jelasnya penghuni rumahnya, wayan saunal qura, dan mereka melupakan kepada bidadari. Ini laki-laki. Bapak cinta istri boleh, tuh harus, tapi sebenarnya nanti jangan sampai melupakan bidadari di akhirat. Bapak pengen dapat bidadari, Pak? Pak, jawab dengan jujur. Nanti di akhirat pengen dapat bidadari enggak? Bidadari itu cantik, melebihi cantiknya istri ibu masing-masing. Cantik. Pak Ustaz, nanti saya istrinya jadi apa? Wah, ini kadang-kadang pertanyaannya nih. Nanti suami saya kalau dapat bidadari di akhirat, saya sebagai istrinya yang sah, yang setia nemani dari dahulu sampai sekarang, bahkan sampai bahkan saya nggak mau bercerai. Kenapa? Karena suami saya ganteng, setia. Saya nanti di akhirat jadi apa? Ibu-ibu kelak nanti di akhirat jadi ratunya bidadari. Amin, Bu. Amin. Nanti ketika bapak-bapak sama bidadari, wah, ibu kata ibu udah biasa aja lah. Makanya kan suka ada enak laki-laki kelak nanti masuk surga ada bidadari ibu-ibu sama apa? Jadi satu orang laki-laki 40. Pengen bapak-bapak 40 dapat bidadari. Pak, pengen nggak? Pengen. Wah, di akhirat mau berapa kali jika ada capek? Dia nggak pernah mandi junub kok. Pak Ustaz, kalau semalam 10 kali mandi junub kagak di akhirat udah. Dan Allah berikan kekuatan waktu itu. Makanya di dunia bapak-bapak jangan tergoda oleh perempuan ya. Kadang-kadang tergoda aja. Pak Tio sudah tergoda, Pak Tio? Kagak, subhanallah. Subhanallah, setia. Iya, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Semoga sampai dunia akhirat. Amin. Tapi kalau ada perubahan sih, saya kayak yang tahu gitu ya nggak. Jengkel juga sih karena istrinya. Nggak mau. Subhanallah. Ya alhamdulillah orang-orang sini dah kita. Subhanallah. Maka ibu-ibu kan nanti akan dikembalikan mukanya seperti ketika balik. Cantik. Ibu masa-masa balik berberapa? 15, 17 itu kan pas lagi cantik-cantiknya. Nanti kelak di akhirat seperti itu. Kalau ibu-ibu insya Allah masuk surga. Ya Robbal. Tapi harus bisa nasihatin bapaknya juga sih sebenarnya. Aduh. Ya. Kemudian yang terakhir, wayan saunal wa yuhibbunan nafsa wayan saunallah. Akan terjadi kepada umatku kata baginda Rasul kelak nanti, yang mana umatku itu mereka mencintai nafsunya wayan saunallah, dan mereka melupakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika manusia terlalu cinta syahwat sampai lupa diri, berarti manusia itu sedang melupakan Allah. Ketika manusia berbuat maksiat
Berarti manusia itu lupa kepada Allah. Sebab kalau pada dasarnya ketika manusia lagi maksiat ingat Allah, berhenti. Hatinya ada iman. Oh ternyata ini nggak baik, berhenti ingat sama Allah. Karena lupa sama Allah terus. Kalau seperti itu. Apa Bu? Joget. Ini lain cerita. Joget sama suami istri boleh, nyawer. Ya Allah tambahin nyawer lagi. Seperti itu ya. Maka kemudian kata Rasul, hum mini buraun. Mereka itu ya orang-orang yang seperti tadi, yang mana kata Rasul mereka cinta dunia melupakan kehidupan akhirat. Mereka cinta rumah-rumah yang bagus, kemudian mereka melupakan kubur. Mereka cinta hartanya dan mereka lupa terhadap hisabnya. Mereka cinta tentang keluarganya, tetapi mereka lupa terhadap bidadari-bidadari surga. Kemudian mereka cinta terhadap nafsunya dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hum mini, maka mereka itu kata baginda Rasul, buraun, jauh dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna minhum bariun, dan aku pun akan menjauh dari mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita nanti kalau melakukan yang 5 perkara tadi, kita akan dijauhi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jauh kepada Rasul, Rasul pun menjauh dari kita. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah ya, sebagai penutup kajian ini, oleh karenanya mudah-mudahan kita selalu berdoa kepada Allah semoga di tahun 2023 kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah, dan semoga kita ada peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bil barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Andai kata ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, sudi kiranya Bapak-Bapak untuk membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafin gak Bu? Dimaafin gak Pak? Insya Allah. Akhirul kalam, hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.